Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita di dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan-Mu yang kami terima, yang Tuhan limpahkan atas kami. Segala perkara dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita punya persepsi dan pandangan yang salah terhadap pekerjaan kita. Di antaranya adalah kita menganggap pekerjaan kita tidak berguna. Selain itu kita membenci pekerjaan kita. Atau kita menunda-nunda pekerjaan karena merasa waktu masih banyak. Kita memandang enteng pekerjaan, tidak menikmati pekerjaan, sehingga kita tidak enjoy menikmati hari lepas hari. Kita memandang pekerjaan hanya untuk mengisi waktu, karena tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan selain itu semata-mata kita memandang pekerjaan sebagai sekedar untuk mendapatkan gaji. Dan tidak sedikit dari kita yang seringkali mengeluh dengan pekerjaan yang kita lakukan. Padahal seharusnya kita banyak bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Selain itu saudara, seringkali kita memandang halangan sebagai penghambat dari pekerjaan kita. Kita langsung berhenti dari mengerjakan pekerjaan kita oleh karena adanya hambatan. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 16 ayat 9 ini, kita belajar bahwa di dalam hambatan ataupun tantangan, justru di situ ada kesempatan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 9 ini tertulis, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ada hal yang sangat menarik di sini. Bagaimana Rasul Paulus tidak menganggap hambatan dan tantangan sebagai sesuatu yang mematikan kesempatan. Justru di dalam banyaknya penentangan, di situ Rasul Paulus melihat ada banyak kesempatan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus mengalami banyak penolakan. Ada begitu banyak orang yang anti terhadap pelayanannya dan tidak suka dengan apa yang dia kerjakan. Tapi Rasul Paulus tidak menjadi berhenti untuk melakukan tugas pelayanan maupun pekerjaannya di ladang Tuhan. Dia terus mengerjakannya dengan setia dan berfokus kepada Tuhan yang memanggilnya. Sehingga dengan sikap demikian, dia tidak melihat penentangan dan penolakan sebagai penghalang, tapi justru sebagai sebuah kesempatan. Saudara dan saya, kita perlu mengerti bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang punya panggilan kita masing-masing. Kita punya profesi, tugas pekerjaan yang berbeda-beda, tapi kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dalam pekerjaan, tugas panggilan kita, tentunya kita tidak terlepas dari adanya persoalan, adanya tantangan dalam usaha atau pekerjaan kita. Tapi dalam kondisi yang demikian, jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita kehilangan semangat.
Hari Senin menurut survei, ada banyak orang yang tidak bersemangat untuk pergi bekerja. Tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam apapun profesi kita masing-masing, mari kita bersemangat dan melihat setiap keadaan, hambatan, tantangan sebagai sebuah kesempatan kerja yang luar biasa. Dan kesempatan kerja itu merupakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk terus bekerja dengan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hikmat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Di dalam besarnya tantangan, besarnya hambatan persoalan, di situ justru terdapat banyak kesempatan. Seringkali kami melihat tidak ada kesempatan di dalam besarnya tantangan. Tapi saat ini kami mengerti bahwa kami tidak boleh melihat dari sudut pandang kami manusia, tapi melihat situasi dari sudut pandang-Mu ya Tuhan. Karena di dalam tantangan-tantangan yang ada, di situ ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami terus Roh Kudus untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan di dalam tuntunan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan yang kami lakukan, dalam usaha, dalam studi, bagi yang sedang studi. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah Tuhan memimpin kami, menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan, apapun pergumulan yang dihadapi, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat-Mu yang dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.